Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Baik, semoga hari ini dan juga di masa yang akan datang kita semua dalam keadaan baik. Baik, di kesempatan ini kita akan belajar persamaan eksponen, tetapi bentuknya bentuk yang keempat, atau kalau misalkan dibuat notasinya seperti ini. Jadi ada kalimat matematika, kemudian ada pangkat. Di sini juga kalimat terbuka, ada pangkat. Ada dua bilangan berpangkat yang setara, di mana bentuk bilangan pokoknya itu sama, tetapi pangkatnya berbeda. Kalau ada bentuk seperti ini, bagaimana kita bisa menemukan solusi nilai X-nya? Baik, jikalau terdapat persamaan eksponensial yang bentuknya seperti ini, bilangan pokoknya berbentuk kalimat matematika yang sama, pangkatnya nanti juga berbentuk kalimat matematika tetapi berbeda bentuk. Ada beberapa kemungkinan solusi yang bisa kita tentukan. Baik, dari bentuknya saja, ruas kiri dengan ruas kanan itu hampir sama. Bagian mana yang belum sama? Bagian pangkat. Maka solusi pertama yang mungkin adalah dengan menyamakan pangkatnya, atau fx sama dengan gx. Itu solusi pertama yang mungkin. Solusi kedua adalah karena ini memiliki pangkat yang berbeda, ada sebuah bilangan yang walaupun misalkan pangkatnya berbeda, tetapi nilainya akan tetap sama. Siapa itu? Bilangan pokok 1. 1 itu mau dipangkatkan 100 atau dipangkatkan 10 atau dipangkatkan 3 atau kurang daripada itu, nilainya akan tetap 1. Maka solusi kedua dari permasalahan ini adalah jikalau bilangan pokoknya bernilai 1. Nah, selain 1, ada juga bilangan yang kalau dipangkatkan, meskipun pangkatnya berbeda, itu akan memiliki nilai yang sama. Siapa itu? 0. Ini 0. Kenapa 0? 0 pangkat positif, misalkan pangkat 10, dengan 0 pangkat 2 nilainya tetap 0. Tetapi kalau kita mengambil bilangan pokok 0, bilangan pokok ini bernilai 0, maka pastikan bahwa pangkatnya tidak bernilai negatif, atau pangkatnya itu bernilai positif. Mengapa demikian? Karena kalau nanti pangkatnya negatif, menurut sifat perpangkatan, maka dia bisa bernilai seperti pecahan dengan penyebut 0. Padahal bilangan rasional itu penyebut tidak boleh 0. Maka mengapa syarat pangkat ini harus bernilai positif itu muncul? Ya karena kalau pangkatnya nanti itu bernilai negatif, seolah-olah maka nanti akan membentuk bilangan rasional dengan penyebut 0, dan itu tidak memenuhi syarat bilangan rasional. Maka pangkat pastikan harus bilangan positif. Terakhir, ada lagi bilangan pokok yang kalau kita pangkatkan nanti akan bernilai sama. Siapa itu?
bilangan pokoknya negatif 1. Negatif 1 itu kalau pangkat genap akan menghasilkan bilangan 1. Tetapi kalau pangkat ganjil akan menghasilkan negatif 1 atau bilangan pokok itu sendiri. Nah, sehingga kalau misalkan persamaan eksponen ini mau dicari solusinya, karena bilangan pokoknya jelas sudah kita buat negatif 1, maka pangkatnya itu harus dibuat sejenis. Maksudnya sejenis bagaimana? Kalau fx-nya ganjil, maka gx-nya juga harus ganjil. Kalau fx-nya genap, maka gx-nya juga harus genap. Seperti itu. Langsung ke contoh. Misalkan ada persamaan eksponen yang belakang ini ketutup ya. Ini 3M dikurangi 5 ini. Jadi yang belakang ini pangkatnya 3M dikurangi 5. 3M dikurangi 5. Jadi misalkan ada nilai 2M dikurangi 1 pangkat M plus 3 sama dengan 2M dikurangi 1 pangkat 3M dikurangi 5. Nah, untuk menemukan solusi dari nilai M ada beberapa kemungkinan. Satu, kita cari dulu semua nilai M yang bisa kita peroleh dari persamaan ini. Satu, dengan menyamakan pangkat. M tambah 3 sama dengan 3M kurangi 5. Maka nanti kita peroleh nilai 2M adalah 8 atau M-nya 4. Nah, M4 ini kalau misalkan kita substitusikan ke sana menjadi ini 7 pangkat 7. Di sini 7 pangkat 7 juga. 7 pangkat 7 sama dengan 7 pangkat 7. Memenuhi? Oke. M sama dengan 4 memenuhi. Langkah yang kedua adalah tadi bilangan pokoknya kita buat menjadi 1. Di sini bilangan pokoknya adalah 2M min 1. 2M dikurangi 1 sama dengan 1. Karena kita pengen bilangan pokoknya bernilai 1, maka di sini dibuat sama dengan 1. Sehingga 2M-nya haruslah 2, sehingga M-nya adalah 1. Coba kita substitusikan ke persamaan mula-mula. 2 kurangi 1 jelas 1. 1 pangkat 4. 1. Kemudian ke sana 1 pangkat min 1. Tetap 1. Jadi kalau bilangan pokoknya itu 1, pangkatnya yang depan positif, yang belakang negatif tidak bermasalah. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah kita buat bilangan pokoknya ini bernilai 0. Ketika bilangan pokoknya ini kita buat bernilai 0, maka kita peroleh nilai M adalah setengah. Tetapi ternyata ketika setengah ini kita substitusikan ke persamaan yang ruas kanan untuk pangkatnya, kita peroleh pangkatnya bernilai negatif 7/2. Nah, pangkat negatif itu tidak boleh. Jadi pangkat negatif ketika bilangan pokoknya itu 0 itu tidak boleh, karena nanti membuat tidak terdefinisi. Dengan demikian nilai M yang setengah ini itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Terakhir, kemungkinannya adalah bilangan pokok ini kita ubah menjadi 0. Kemungkinan terakhir, bilangan pokoknya kita jadikan negatif 1. Ketika bilangan pokok ini kita ubah harus menjadi negatif 1, maka M-nya haruslah 0. Nah, ketika 0 ini kita substitusikan ke sana, 2 kali 0, 0, 0 min 1, berarti min 1 pangkat 3 apakah sama dengan min 1 pangkat min 5? Ternyata nanti nilai akhirnya adalah sama. Dengan demikian M sama dengan 0 ini memenuhi syarat. Nah, tadi dari hitung-hitungan yang kita lakukan, kita memperoleh 4 nilai M. Siapa saja itu? M yang pertama adalah M sama dengan 4, M yang kedua adalah sama dengan 1, M yang ketiga sama dengan setengah, M yang keempat sama dengan 0.
Tapi ternyata ada satu nilai M yang tidak memenuhi